Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi penugasan mata kuliah Hukum Pembangunan Desa kelas N di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Yang terhormat Bapak Muhlis SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pembangunan Desa kelas N di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Hukum Pembangunan Desa di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura ini merupakan salah satu mata kuliah baru yang dijadikan sebagai scientific vision di FHUTM ini. Nah, ada salah satu kalimat yang saat ini cukup teringat dalam benak saya yang dilontarkan oleh dosen saya, yaitu Pak Muhlis SHMH. Itu adalah Indonesia itu bisa maju kalau desanya itu bisa maju. Artinya pembangunan untuk kemajuan Indonesia itu harus diawali dengan kemajuan pembangunan desanya. Nah, oleh karena itu pembangunan desa yang maju harus diiringi dengan kita harus mengetahui permasalahan apa yang ada di desa itu, kemudian bisa diantisipasi dan dicegah, dan kemudian kita harus bisa mengidentifikasi terkait potensi dari desa itu. Potensi apa yang bisa dikembangkan sehingga bisa membawa perubahan dan kemajuan untuk desa itu. Nah, maka dari itu sejalan dengan tugas yang diberikan oleh Pak Muhlis, bahwasanya untuk mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang kemudian dijadikan sebagai pembangunan atau program kerja dari aparatur desa itu. Nah, domisili saya pada saat ini yaitu di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Identifikasi masalah yang bisa saya uraikan atau yang bisa saya lihat pada domisili saya itu, yang pertama, pembagian bantuan yang kurang merata. Yang kemudian, tata ruang yang masih belum efektif. Yang kemudian, kebun salak yang ditransformasikan menjadi perumahan. 3 permasalahan itu yang bisa saya identifikasi sebagai permasalahan dasar yang ada di kelurahan saya. Kemudian saya juga bisa mengidentifikasi potensi lokal apa saja yang berada di Kelurahan Demangan di domisili saya ini. Yang pertama itu adalah adanya lokasi yang masih subur akan tanaman salak. Yang kemudian potensi selanjutnya itu adanya warung yang menjadi salah satu ikon kuliner di Bangkalan. Yang kemudian letak yang strategis akan ruko atau pertokoan. Yang kemudian adanya Ponpes Yahona Molil 1. Nah, 4 potensi ini yang saya lihat bisa berpotensi untuk memajukan dan membawa pembangunan untuk kemajuan di kelurahan saya. Nah, selanjutnya ketika saya dimandatkan untuk menjadi lurah dan aparatur desa lainnya atau aparatur kelurahan lainnya, perencanaan program dan kegiatan untuk mengatasi masalah itu saya akan mengawal ketat supaya pemberian bantuan itu tersalurkan kepada yang berhak. Dengan cara apa? Adanya data-data penerima bantuan sosial itu ke pusat, itu kan pastinya diberikan data usulan dari bawah ke pusat. Nah, hal itu yang akan saya lakukan dengan cara membentuk tim khusus untuk menangani masalah itu. Jadi ada tim khusus untuk mensurvei orang-orang yang ada di domisili ini yang berhak menerima bantuan dari pemerintah, dan kemudian didata, dan kemudian data itu diusulkan kepada pemerintah pusat, dan kemudian jika disetujui atau disetujui oleh pemerintah pusat, orang-orang yang ada data itulah yang berhak menerima bantuan itu. Itu untuk terkait penyelesaian permasalahan yang pertama. Kemudian penyelesaian permasalahan kedua yaitu merekonstruksi tata ruang yang kurang tepat. Ketika tadi ada simpangan jalan, yang di simpangan jalan itu ada bangunan penukaran barang rongsok yang seringkali ditemukan adanya
truk-truk atau angkutan parkir dari milik bangunan itu, hal ini yang kemudian menjadi permasalahan. Mengapa? Karena sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwasanya ada titik-titik tertentu yang tidak diperuntukkan dan dilarang untuk dijadikan sebagai area parkir. Salah satunya di persimpangan itu. Nah, hal ini kemudian yang harus direkonstruksi, misalkan dengan cara membangun area parkir atau lahan parkir di sekitar bangunan itu. Nah, di bangunan itu di sebelah sisi depannya atau di sebelah sisi timurnya itu adalah lahan kosong yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai lahan parkir untuk angkutan atau truk dari tempat penitipan barang rongsokan itu, penukaran barang rongsokan itu, yang kemudian menyediakan lahan untuk pengembangan tanaman salak. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan yang ketiga itu, ketika ada kebun salak yang ditransformasikan menjadi perumahan, itu harus diseimbangkan dengan adanya penyediaan lahan untuk pengembangan tanaman salak. Mengapa? Karena salak ini merupakan salah satu potensi yang bisa dijadikan sebagai komoditas atau sumber mata pencaharian untuk masyarakat. Karena dengan salak ini, ketika masa panennya telah tiba, bisa dijual secara langsung atau kemudian diolah, yang kemudian memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi lagi. Nah, hal ini yang kemudian saya tawarkan untuk bisa menjadi permasalahan di poin 3 ini. Yang kemudian ketika ada 4 potensi lokal itu, bagaimana sih cara memaksimalkan atau mengembangkan potensi itu agar bisa sebagai sarana untuk memajukan domisili saya di Kelurahan Demangan, yaitu adalah dengan mengoptimalkan lokasi yang masih subur tanaman salak. Jadi ketika ada lokasi-lokasi yang masih subur tanaman salak, itu dimanfaatkan lagi. Dengan cara apa? Ya, misal dengan cara menambah kuantitas salak itu, yang kemudian ketika salak itu telah panen, itu diolah, dikelola lagi sehingga bisa menjadi nilai jual atau menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, ketika dalam pengelolaan ini bisa melibatkan masyarakat, dan masyarakat ini selain nantinya akan mendapatkan penghasilan, dia juga akan mendapatkan keterampilan ini yang kemudian bisa diasah sehingga bisa menjadi salah satu potensi. Nah, jadi ketika hal ini dilakukan, tidak hanya potensi sumber daya alamnya saja yang didapatkan, melainkan juga mendapatkan potensi sumber daya manusianya. Yang kemudian potensi yang kedua itu bisa dimanfaatkan dengan cara menjadikan warung yang menjadi account sebagai salah satu media branding. Jadi ketika ada salah satu warung itu yang cukup terkenal, itu bisa dijadikan sebagai salah satu media branding Kelurahan Demangan. Oh, ini loh, di Kelurahan Demangan ini ada warung yang memang bisa menyuguhkan makanan yang memiliki cita rasa yang khas, cita rasa yang enak. Nah, hal ini kemudian yang bisa menjadi salah satu media branding untuk Kelurahan Demangan. Selanjutnya, untuk potensi yang ketiga, memanfaatkan lokasi yang strategis sebagai center of growth economy. Jadi di Kelurahan Demangan itu ada beberapa lokasi yang memang strategis akan ruko dan pertukuan. Ya, hal ini yang bisa kemudian dijadikan sebagai salah satu pusat perputaran ekonomi, di mana ketika ada ruko yang berdiri atau pertukuan berdiri, nah itu kan bisa masyarakatnya itu bisa diajak untuk bergabung bekerja di dalam ruko itu. Nah, hal inilah yang kemudian bisa menjadi salah satu sumber penghasilan baru untuk masyarakatnya, dan juga sebagai salah satu lokasi
eksplorasi perputaran ekonomi yang bagus. Nah, misal ada ruko yang menjual makanan, masyarakatnya itu juga dilibatkan. Misalkan di masyarakat itu ditarik untuk apa? Ya untuk masakan produknya, dan juga bisa dijadikan sebagai salah satu promotornya atau promosinya. Itu kan bisa menjadi pendapatan per kapita dari masyarakat di Kelurahan Demangan itu meningkat. Ya, yang hari inilah yang kemudian dalam hakikat ekonomi disebut multiplier effect of ekonomi. Kemudian yang keempat, menjadikan Ponpes sebagai sarana peningkatan nilai moral dan intelektual masyarakatnya. Jadi untuk mengembangkan kelurahan itu, kita tidak hanya cukup dibekali dengan kemampuan intelektualnya saja, melainkan untuk bisa menggunakan kemampuan intelektual itu ke jalan yang benar, itu harus diimbangi dengan nilai-nilai keagamaan, nilai moral, nilai spiritualnya. Hal inilah yang kemudian bisa menjadikan Ponpesional satu ini sebagai media untuk peningkatan itu untuk masyarakatnya. Kurang lebih itu terkait identifikasi permasalahan, potensi, dan juga rencana program kerja yang bisa saya tawarkan untuk Kelurahan Demangan. Semoga apa yang bisa saya berikan ini bisa dijadikan sebagai landasan referensi untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.